sebab-sebab terjadinya kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian manusia. Ini sebagian saja ya. Mungkin ada sebab-sebab yang lainnya. Ini kita sebutkan ada kurang lebih 16 kalau tidak salah ini ya. Ada 16 sebab dalam bab ini. Ya, 16 sebab. Yang itu banyak menyeret manusia kepada perbuatan syirik. Di antara sebab-sebab terjadinya kesyirikan adalah di sini yang pertama ghulu. Ini penting ini bab ghulu ini. Ya. Berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh yang masih hidup apalagi yang sudah mati. Apa maneh wis mati. Iya, iki sing gare kuburan bek ya ngene. Iya. Itu. Iya kuburiun. Itu. Apa seperti ini? Gak usah dakwah tauhid, gak usah. Insyaallah. Sementara kita menjumpai khususnya di negeri kita ini sebagian besar muslimin banyak yang berbuat ghulu terhadap orang-orang soleh yang masih hidup apalagi yang sudah mati. Insyaallah. Apa perbuatan ghulu kepada orang soleh yang masih hidup? Nah, cium, tabarruk. Ya. Ini perbuatan syirik. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Kalau dia meyakini bahwa mencium tangan itu merupakan sebab mendatangkan keberkahan dari Allah, syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini keberkahan itu datang dari orang yang dia cium tangannya, syirik besar. Gitu. Biasa aja salaman podo ae. Terus gak oleh mbek ngene-ngene gak oleh. Biasa podo jejeke le salaman. Itu. Murid dengan guru sama aja. Itu. Ini manhaj salaf mengajarkan kayak gitu. Ghulu, berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh. Ini sebab yang pertama. Ini merupakan salah satu sebab terbesar yang menjerumuskan sebagian manusia kepada kesyirikan. Bahkan kesyirikan yang terjadi pertama kali di atas muka bumi ini adalah diawali dengan berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang-orang soleh yang telah mati. Gitu. Masya Allah. Terjadi enggak di zaman kita ini? Gak bisa dihitung ya. Itu. Sebagaimana hal ini terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Di sini berdasarkan firman Allah, wa qalu la tadarunna alihatakum. Mereka kaumnya Nuh yang kafir yang membangkang mengatakan, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan sesembahan Tuhan-Tuhan kamu. Wala tadarunna waddan, dan jangan sekali-kali kamu meninggalkan sesembahan Wad. Wala suwa'an, sesembahan Suwa'. Wala Yaghus, sesembahan Yaghus. Wa Ya'uq wa Nasra, dan sesembahan Ya'uq dan Nasr. Ini nama orang ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kita terjemahannya aja langsung. 5 orang ini adalah nama-nama orang-orang soleh dari kaumnya Nuh. Maka tatkala mereka meninggal dunia, lalu setan mengilhamkan kepada kaum mereka yang ditinggal mati oleh orang-orang soleh 5 tadi, agar membuat patung-patung orang soleh yang telah meninggal itu. Ini juga salah satu sarana nih, membuat patung ini. Ya. Di tempat majelis yang biasa mereka duduk padanya. Di tempat-tempat orang 5 orang soleh itu biasa bermajelis dengan mereka. Dan memberikan nama-nama pada patung-patung itu dengan nama-nama mereka. 5 orang soleh yang meninggal itu. Maka kaumnya pun melakukannya. Diikuti apa yang diilhamkan oleh syaitan, iblis saat itu. Dan ketika awal-awal dibuatnya patung itu tidaklah disembah. Awalnya iya tidak.
Karena sesuai dengan bab ya, sebab-sebab terjadinya. Jadi nggak langsung berbuat syirik setelah membuat patung 5 orang soleh. Awalnya nggak disembah, sehingga orang-orang yang membuat patung itu mati, ganti generasi berikutnya. Ya, ganti generasi berikutnya, serta hilangnya ilmu. Hilangnya ilmu. Maka patung-patung itu disembah. Ini merupakan dalil bahwa perbuatan ghulu, berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh yang telah mati dengan membuatkan patung-patung berwujud orang-orang yang telah meninggal itu merupakan sarana yang sangat besar sekali yang dapat menyeret para pelakunya kepada perbuatan syirik, sehingga mereka melakukan peribadatan kepada Allah bukan kepada Allah, akan tetapi kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Dan hal ini telah diperingatkan oleh Nabi SAW. Wa iyyakum wal ghulu fid din, fa innama halaka man kana qablakum al ghulu fid din. Berhati-hatilah kalian dari perbuatan ghulu dalam beragama, karena sesungguhnya perbuatan ghulu dalam beragama telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Asbabul wurud hadis ini, ketika itu Nabi SAW melihat sebagian manusia ketika melempar jamroh, ya, batunya kan tidak boleh terlalu kecil, juga tidak boleh terlalu besar, sedengan. Nah, sebagian manusia ada yang melempar batu besar-besar, 7 kali kan, lempar jamroh itu 7 kali. Kemudian beliau bersabda ini, itu. Berhati-hatilah kalian dari perbuatan ghulu dalam beragama, karena sesungguhnya perbuatan ghulu dalam beragama telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi cukuplah seseorang beragama sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak melebihinya, tidak menguranginya. Kemudian dalam redaksi yang lain, beliau SAW bersabda, ala halakal mutanatti'un thalatha mirarin. Ketahuilah, pasti binasa orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam beragama. Beliau mengucapkan 3 kali. Pasti hancur orang berlebih-lebihan itu. Karena hakikat orang-orang berlebih-lebihan dalam beragama adalah menyelisih agama itu sendiri, menyelisih syariat Allah dan Rasulnya. Ini sebab yang pertama, ghulu. Kita harus hati-hati. Termasuk perbuatan ghulu adalah bid'ah. Ya. Perbuatan ghulu adalah bid'ah. Menyalahi sunnah ini juga perbuatan ghulu, enggak boleh. Pernah terjadi pada masa Sa'id Ibnul Musayyib, salah seorang tabi'in besar, salah seorang murid senior Ibnu Abbas, salah seorang imam di kalangan tabi'in. Beliau pernah melihat seseorang salat sunnah fajar. Apa salat sunnah fajar ini? Qobliyah subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Orang ini salat lebih dari 2 rakaat, memperbanyak ruku, memperbanyak sujud, lebih dari 2 rakaat. Lalu ditegur oleh Said. Kamu jangan melakukan demikian. Lalu kata si orang ini yang ditegur tadi, apakah Allah akan menyiksaku gara-gara aku salat? Kayak wong saiki mirip. Sing wong selawatan niku lek diluk, aja ngono. Apa Allah akan nyiksa aku gara-gara selawatan? Kowe nglarui selawatan kowe iki. Itu. Kowe nglarui zikir geleng-geleng kowe iki. Nglarui zikir kan berarti melarang kami untuk mengingat Allah. Masya Allah. Lalu apa kata Said ini jawabannya ini untuk menjawab mereka ahlu bid'ah? Oh, bukan itu yang menyebabkan Allah menyiksa kamu. Yang menyebabkan Allah akan menyiksa kamu karena kamu menyelisihi sunnah. Ini loh. Ya. Menyelisih dalam hal apa? Kaifiyah, tata cara. Bukan kita melarang zikirnya, bukan kita melarang salatnya, tidak, tapi tata caranya. Dalam salat, dalam zikir yang tidak sesuai dengan sunnah. Itu ghulu, itu juga ghulu. Berlebih-lebihan tidak sesuai dengan sunnah. Nah, kita harus hati-hati ini, ya, harus hati-hati.
Sekecil apapun itu menyalahi sunnah sudah jangan diikuti. Sekecil apapun itu bid'ah tinggalkan. Itu. Karena sebagian manusia ada yang tahu itu bid'ah ya tetap aja dilakoni kan. Ngakuni manhaj salaf juga sebagian mereka. Tahu itu bid'ah. Nabi tidak pernah melakukan, sahabat tidak pernah. Ya tetap aja melakukan. Yang kedua, mengerumuni makam-makam orang-orang soleh. Cocok iya zaman kita ini ya. Dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah di sekitarnya ini. Perhatikan, awalnya ibadahnya kepada Allah di sekitarnya. Insya Allah. Hal ini juga merupakan perkara yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Di sini kita nukilkan perkataan Ibnu Qayyim ketika menafsirkan surat Nuh dari ayat 23 tadi tentang 5 orang soleh kaumnya Nuh alaihissalam. Beliau Ibnu Qayyim mengatakan qala ghairu wahidin minas salaf. Tidak hanya satu orang dari kalangan salafus soleh yang mengatakan tentang ayat ini. Lamma matu akafu ala kuburihim. Tatkala mereka mati, 5 orang soleh tadi mati, akafu ala kuburihim, mereka mengerumuni di atas kubur-kubur mereka. Ya, mengerumuni, bersimpuh di atas kubur orang-orang soleh tadi. Insya Allah mirip ini dengan kejadian zaman kita sekarang. Tsumma sawwaru tamathilahum. Kemudian mereka membuat gambar-gambar 5 orang soleh tadi. Kalau penafsiran yang pertama Ibnu Abbas itu patung. Kalau penafsiran sebagian ulama salaf yang lainnya seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim itu membuat gambar. Ya. Jadi berkerumun di kuburan terus ono gambar-gambari. Gitu. Tsumma tala alaihimul amad. Kemudian berlalulah masa yang panjang. Fa'abaduhum. Lalu mereka menyembah orang-orang soleh yang telah mati itu. Ya. Awalnya iya beribadah kepada Allah, awalnya iya minta kepada Allah. Hanya saja melalui orang soleh yang telah mati. Itu pun juga sudah masuk syirik kecil. Karena menjadikan adanya sebab, meyakini adanya sebab terkabulnya doa yang tidak ada dalil. Yang tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan itu dibenarkan perbuatan itu. Berdoa kepada Allah melalui orang yang telah mati. Menjadikan adanya sebab yang tidak ada dalil syar'i. Syirik kecil. Tapi syirik kecil itu sangat memudahkan pelakunya terseret kepada syirik besar. Sudah tidak sedikit yang minta langsung kepada selain Allah. Ya. Sudah mintanya bukan kepada Allah lagi sudah. Kepada orang yang telah mati. Insya Allah. Sampai dibuatkan kubah begitu indah. Padahal dilarang oleh Nabi membangun sebuah bangunan di atas makam, dilarang. Haram hukumnya. Itu. Ono penjogo nih barang Yohan. Itu. Ada penjaganya. Ono tikete. Enak iku bisnis iki ya. Tapi ojo mela-mela le. Itu. Iya, ndang soge aja nih ya. Tapi soge hasil kesyirikan. Ya, membuka kesyirikan. Insyaallah. Belum lagi nanti mencium-cium kuburan. Tidak sedikit ini orang-orang yang diulamakan. Ini aku delok video niku di YouTube. Nah itu. Masuk semua di sana, di dalam makam itu. Makamnya ada berapa itu? 3 atau berapa itu? Terus di sana mereka berzikir-zikir dengan zikir buatan mereka sendiri. Ya. Masya Allah. Sebagiannya secara langsung minta syafaat kepada orang-orang yang mati itu. Isfa'lana ya Syekh Fulan. Ya. Ini qaulun syirkun. Ucapan syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kula wis mari donga ya, mari kate metu gantian situ-situ ngambung kuburane. Itu. Tidak ada yang melakukan seperti itu kecuali orang-orang bodoh.
Dan itu merupakan perbuatannya orang-orang Nasrani. Nanti di bab Tabarruk. Yang ngomong Al-Ghazali itu. Kenapa kunjung kuburan barang ya? Gitu. Oleh karena itu melakukan peribadatan dengan mengerumuni makam orang soleh dan berdiam diri di atasnya merupakan sarana yang sangat besar sekali menjerumuskan kepada kesyirikan, sehingga banyak yang beribadah atau berdoa kepada orang soleh yang telah mati tersebut, dan hal ini banyak dilakukan oleh sebagian manusia pada zaman ini. Insyaallah. Wallahul musta'an. Banyak manusia. Ada yang siap hari gak kayak gini nih? Dendi gue kira-kira. Di situ ya. Itu ana sing sepekan sekali ya. Malam jemua apa jemua nih kate Jumatan. Ya iku. Ayo tur. Itu. Insyaallah. Insyaallah ya. Iya ya. Kesempatan nih. Iku sing rumahnya dekat malah bangga itu. Aku bersyukur aku. Iya gak? Sebagian mereka itu yang memiliki pemahaman kayak gini, cedek kayak ngono iku seneng ya tambahan. Aku gak ada adon Pak bis ngono lho ya. Itu. Gak akeh-akeh ngetokno biaya. Kan ngono ah. Itu. Ini yang kedua. Sebab yang kedua. Yang ketiga, menjadikan makam-makam sebagai tempat pertemuan. Wah, iki wis ana kaitane iki mulai mbek sing pertama mang ya. Untuk melakukan peribadatan di atasnya. Masyaallah. Kubur Nabi saja gak boleh apalagi selainnya. Nabi mengatakan wala taj'alu qabri idan. Dan jangan sekali-kali kamu menjadikan kuburku sebagai tempat id. La di sini la nahya, la larangan haram. Yang dimaksud id adalah perkumpulan rutin, baik itu tahunan, bulanan ataupun mingguan. Nang kuburan bisa pertemuan kok gak? Pertemuan. Wong mereka berkerumun bersama-sama kok. Ono sing malam jemua, ono sing jemua, ono sing tiap hari, ono sing setahun sekali. Itu perkumpulan rutin baik itu tahunan, bulanan ataupun mingguan. Itu id namanya. Kalau hari raya id namanya hari raya tahunan. 1 tahun sekali. Itu. Ada yang mengatakan sesuatu yang dirutinkan kedatangannya ataupun tujuannya, baik berkaitan dengan waktu maupun tempat. Itu id maknanya. Kalau ini berkaitan dengan kuburan, kuburan Nabi saja gak boleh. Ya. Seseorang berziarah khusus menziarahi makam Nabi tanpa ke Masjid Nabawi, tanpa melakukan haji atau umroh, mengkhususkan ziarah ke makam Nabi itu gak boleh. Haram hukumnya. Gak boleh. Mengkhususkan saja untuk menziarahi makam Nabi, mari selesai. Itu gak boleh. Apalagi selain kubur Nabi. Ya. Ziarah cukuplah ke tempat-tempat makam yang terdekat dengan tempat tinggal kita. Itu pun hanya sekedar ziarah, berdoa untuk muslimin yang sudah meninggal, kemudian mengingat mati, ingat akhirat. Mari boleh ini loh ya. Ojo tambah bersimpuh di situ. Nah itu. Menjadikan makam sebagai tempat berkumpul rutinitas, mendatanginya setiap tahunnya atau setiap bulan atau setiap pekan, baik itu kubur Nabi maupun orang soleh, maka hal ini dapat mengakibatkan pengkultusan kepada makam tersebut. Sehingga dalam masa yang akan datang makam itu akan disembah oleh sebagian manusia. Nek tahunan apa jenenge tahunan? Haul. Nah itu. Padahal zakat haul ya. Nek zakat itu ngenteni haul 1 tahun. Zakat mal ya. Itu pun kalau sudah nyampe nisabnya. Itu nang kuburan gak usah ngenteni haul ya. Itu cok pakai haul-haulan. Enggak ada nisabnya. Itu. Yang keempat,
menjadikan kubur-kubur nabi atau orang soleh sebagai tempat peribadatan. Ya, dibacakan zikir-zikir di sana, dibacakan solawat di sana, ibadah di sana. Ini salah satu sarana yang sangat besar menyeret manusia kepada perbuatan syirik. Nabi SAW bersabda, "La'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah, Yahudi dan Nasrani, karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Insyaallah. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, tingkah lakunya, tradisinya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ya, sehasta itu ini, dari ini ke siku, dari ujung jari sampai ke siku ini satu hasta, zira'. Lalu kata Nabi, "Lau dakhalu juhra dabbin." Ini merupakan kiasan dari Nabi. Seandainya mereka masuk ke lubang dob, hewan sejenis biawak tapi bukan biawak. Ini hidupnya di padang pasir. Hewan yang mirip biawak, hidupnya di padang pasir. La dakhaltumuhu, pasti kalian akan ikut masuk ke dalamnya. Ini merupakan kiasan dari Nabi. Segala apa yang menjadi perbuatan dan tradisi orang-orang sebelum kalian, pasti kalian akan mengikutinya. Termasuk perbuatan yang kita bahas ini. Lalu sahabat bertanya, "Al-Yahudu wan Nasara ya Rasulullah, apakah yang kau maksudkan orang sebelum kita itu Yahudi Nasrani?" Qala, "Faman." Siapa lagi kalau bukan mereka? Termasuk ini. Nah, Nabi mengkabarkan siapa dilaknat di sini? Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka, dalam redaksi yang lain nanti orang-orang soleh mereka, sebagai tempat ibadah. Insyaallah, sebagai masjid. Ya. Di sini kita sebutkan 4 makna dari menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Hadis itu sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Yang pertama, mendirikan masjid atau tempat ibadah di atas kuburan. Jadi kuburannya dulu ini. Ya, kuburannya dulu terus dibangun di atasnya masjid. Sehingga akan dilaksanakan pada tempat ibadah tersebut sholat atau ibadah di atas kubur. Ini nggak boleh, haram. Kalau kita menjumpai ada masjid seperti itu, jangan sholat di masjid itu. Ya. Kalau kita sudah terlanjur di sana karena belum tahu, terus kemudian tahu, maka sah sholatnya, tidak perlu mengulang. Dan jangan diulang lagi sholat di sana. Begitu. Yang kedua, melakukan peribadatan di sisi kubur. Ya, melakukan peribadatan di sisi kubur. Ya, kayak awal tadi, apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Berkerumun di sisi kubur tadi. Ini termasuk yang dilaknat, perbuatan Yahudi Nasrani. Kemudian yang ketiga, sholat menghadap ke arah kuburan. Di tempat ibadah atau masjid itu depannya adalah kuburan. Seperti beberapa masjid di tempat kita ini. Enggak tak sebut dari lain. Itu ya. Iya. Yo kaget ya aku ya. Oh no di bayi ya. Beberapa kali sholat di gunung soalnya ya. Gitu. Ternyata ada yang ngasih tahu, tapi gak ero aku dulu ya, gak ero. Ini ngasih tahu ono iku ustaz kuburan, mosok sih iya ono. Persis di depannya. Lu, ya wis kan di gunung mana aku ya. Yang keempat, makna yang keempat, masjid yang berada di area pemakaman. Jadi masjid dia berada di area pemakaman. Ini nggak boleh ini sholat di situ. Berada di antara pemakaman, nggak boleh. Yang dikecualikan di sini, yang poin nomor 3 tadi, kecuali seseorang yang belum sempat mensolati mayit, sementara si mayit sudah dikuburkan. Seperti perbuatan Nabi SAW ketika ada seorang pembersih masjid
meninggal dunia tidak diberitahukan Nabi sampai dia dimakamkan. Setelah itu diberitahukan kepada Nabi, lalu beliau mensolati wanita tersebut di atas makamnya. Ini boleh. Ini pengecualian. Hanya itu saja pengecualiannya. Selain itu tidak boleh. Selain itu tidak boleh. Nah, di sini kita jelaskan sini. Jika ada yang bertanya, ini biasanya subhatnya ya, subhatnya ini. Bagaimana dengan Masjid Nabawi yang di dalamnya ada makam Nabi SAW dan 2 sahabatnya? Ya. Jawab, hal ini telah dijelaskan oleh ulama, diantaranya adalah Syekh Ibnu Utsaimin. Ini bisa dilihat dalam Al-Qaulul Mufid, syarah dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, untuk jawaban yang pertama, menjawab syubhat ini, Masjid Nabawi tidak didirikan di atas kuburan. Akan tetapi masjid didirikan di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Ya. Ini jawaban yang pertama. Jadi kita harus tahu dulu rentetan sejarahnya Masjid Nabawi itu didirikan. Ya. Sama enggak dengan adanya masjid-masjid yang sekarang yang ada kuburannya dengan sejarah Nabi ini? Hah? Sama apa enggak? Enggak. Karena kuburan di masa Nabi, masjid di masa Nabi ini didirikan di waktu Nabi masih hidup. Kalau sekarang kan nggak sengaja memasukkan makam ke kuburan atau membangun masjid di atas kuburan sengaja. Harus tahu dulu nih rentetannya. Gitu. Yang kedua, jawaban yang kedua. Nabi SAW tidak dikuburkan di dalam masjid awalnya. Ini awalnya ini. Namun beliau dikubur di rumah beliau yang bersebelahan dengan masjid beliau. Dan beliau meninggal di rumahnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis di mana beliau SAW bersabda, "Ma qubidha nabiyyun illa dufina haitsu yuqbad." Tidaklah seorang nabi meninggal dunia melainkan dia dimakamkan di mana dia meninggal. Dia meninggal di mana? Beliau di rumah Aisyah. Sementara rumahnya berdampingan dengan Masjid Nabawi. Ini kekhususan Nabi. Itu pun kekhususan Nabi. Beliau meninggal beliau dimakamkan di mana tempat beliau meninggal dunia. Lah kalau selain beliau di mana dimakamkannya? Ya kuburan muslimin umumnya. Itu. Tidak ada pengkhususan. Ini khusus untuk Nabi, hanya Nabi saja. Buktinya apa? Abu Bakar. Buktinya ya Abu Bakar juga ya, Abu Bakar dan Umar. Itu pun atas persetujuan istri Rasulullah. Tapi tidak meninggal di tempat dia dikuburkan. Kan begitu? Abu Bakar meninggal di mana? Ayo, ini Abu Bakar. Di rumahnya. Ya. 4 khalifah. Yang 3 ini semua matinya dibunuh. Hanya Abu Bakar yang matinya karena sakit. Sakitnya di rumah. Sakitnya di rumah. Ya, sakitnya di rumah. Dan beliau meminta izin untuk dimakamkan di sebelah Rasulullah SAW. Ya. Ini yang kedua. Jawaban yang kedua. Nah, kalau umumnya muslimin terus meninggal dunia, ya dimakamkan di tempat pemakaman muslimin. Begitu juga Umar bin Khattab itu meminta izin agar dimakamkan di sebelah 2 sahabatnya yang mulia, Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Itu. Yang ketiga, menggabungkan rumah Rasulullah dengan masjid. Nah, ini yang perlu kita ketahui ini. Maka hal itu bukan atas kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini di masa khalifah siapa saya lupa ya namanya. Hal itu terjadi setelah para sahabat sebagian besarnya meninggal dunia. Dan yang hidup saat itu tinggal sedikit, kira-kira tahun 94 Hijriyah. Karena khalifah yang memiliki kuasa, jadi nggak bisa apa-apa. Hal ini termasuk perkara yang tidak disepakati oleh semua sahabat. Yang pasti bahwa sebagian mereka, di antara mereka menentang rencana dimasukkannya makam Nabi ke dalam masjid. Menentang. Termasuk seorang tabi'in besar yang kita sebutkan tadi namanya, Sa'id ibn Musayyib. Seorang imam besar di zamannya.
Dan dia tidak rela dengan yang demikian itu. Gak rela. Ini kesalahan khalifah saat itu. Terus kemudian yang keempat, kuburan beliau tidak di dalam Masjid Nabawi, meskipun setelah itu masuk ke dalamnya. Karena kuburan beliau ada dalam ruangan sendiri yang terpisah dengan Masjid Nabawi. Sehingga masjid tidak didirikan di atas kuburan karena tempat tersebut dibatasi dan dilapisi dengan 3 lapis dinding yang tinggi. Ya, 3 lapis dinding yang tinggi. Terkadang sebagian kalangan membolehkan membangun masjid di atas kuburan. Lalu mereka menyatakan bolehnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Lalu mereka beralasan dengan Masjid Nabawi. Alasan mereka ini batil. Terbantahkan dengan jawaban Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Harus diketahui dulu rentetan sejarahnya. Dan selain itu, karena Nabi SAW secara tegas dalam hadis beliau yang sebelumnya, bahwa Allah melaknat Yahudi Nasrani yang menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Haram hukumnya, tidak boleh. Terus kita lanjutkan. Menjadikan kubur-kubur Nabi maupun orang soleh sebagai tempat ibadah juga merupakan sarana yang sangat besar sekali yang bisa mengantarkan para pelakunya kepada perbuatan syirik seperti yang terjadi pada kaum Yahudi dan Nasrani. Dan mereka yang membangun masjid atau tempat ibadah di atas kuburan atau menguburkan jenazah di dalam tempat ibadah, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Loh, ya apa sih? Dari Aisyah Ummul Mukminin dan Ummu Habibah bahwasanya Ummu Habibah, ini Aisyah bercerita, bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah ini ketika keduanya berhijrah kemana ini? Habasyah, sebelum ke Madinah. Nabi perintahkan sebagian sahabat untuk pergi ke Habasyah karena perlakuan orang-orang kafirin musyrikin Quraisy yang zalim kepada sebagian sahabat atau para sahabat yang beriman kepada Nabi SAW. Lalu Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan tentang sebuah gereja. Sebuah gereja. Tempat ibadahnya siapa? Nasrani, Kanisa. Ra'ainaha bil Habasyah, yang mereka melihatnya di Ethiopia. Habasyah Ethiopia. Fiha tasawir, yang di dalam gereja itu ada gambar-gambar. Lalu mereka keduanya menceritakan kepada Nabi SAW tentang hal itu. Mereka jumpai gereja kok ada gambar-gambar. Iya, ada gambar-gambar. Kalau di kaum kita ya masjid, ono gambar-gambar. Gue sorban ono anune ya. Gitu wonge jenggoten yo ya gitu. Gitu kan. Itu nggih sorban ya wonge nggih jubah. Gitu mbek nggawa apa jenenge? Tasbih gitu ya kan. Ya nggo tongkat gitu. Inna ulaika idza kana fihimur rajulu shalih famata. Sesungguhnya mereka itu adalah suatu kaum apabila di antara mereka ada seorang yang soleh meninggal dunia, mereka membangun tempat ibadah di atas kuburnya. Kuburnya orang soleh itu. Dan mereka menggambar dengan gambar-gambar makhluk. Jadi sudah di atas tempat ibadahnya itu ada kuburan, terus ditempel-tempel dengan gambar. Masya Allah. Cari aja di YouTube wakil yang model hadis mirip. Ya. Kalau seandainya itu bukan masjid, bukan tempat yang untuk sholat 5 waktu, maka itu sebuah tempat yang begitu bagus, ya ada karpetnya seperti masjid. Kemudian kuburannya dibangun, dihias yang begitu indah. Kemudian di tembok-temboknya ada gambar-gambar. Nah, itu cari antumang ya. Itu gambar-gambarnya itu, tokoh-tokohnya itu. Kemudian mereka berkerumun di atas kubur itu, masya Allah. Lalu kata Nabi SAW, faulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah pada hari kiamat.
Nabi yang ngomong ini. Ya, Masya Allah. Jadi mengumpulkan dua keburukan mereka ini. Membangun tempat ibadah di atas kuburan. Keburukan yang kedua, menggambar. Adanya gambar-gambar makhluk. Yang ini ada dosa tersendiri nanti. Selain itu sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan, ada dosa tersendiri. Menggambar makhluk hidup ini. Yaitu orang-orang yang paling keras siksanya nanti pada hari kiamat adalah musawwirun. Masya Allah. Inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Bukhari Muslim. Sesungguhnya sekeras-kerasnya siksa yang akan didapatkan oleh sebagian manusia pada hari kiamat adalah tukang gambar. Masya Allah. Terang-terangan loh, dipajang loh ya. Di gini ojo loh, kalau kan ya di gini ya, oleh. Terus ngaji mana salah sih ono gambar. Pemane gambar bojone oleh. Ono soal sing ngene ngaji sunnah. Ngaji sunnah iki. Kaget aku mlebu omahe. Gitu. Foto istrinya enggak pakai jilbab dipajang ngono. Ya naudzubillah min dzalik. Iku. Wallahu taala alam bisawab. Si panjang iki ya. Bisa sampai maghrib ini. Ya. Ada yang ditanyakan? Yang ini juga kayak di ayah. Itu. Bagaimana dengan orang muslim yang melakukan kesyirikan? Berarti ini di komunitas hidup di mayoritas muslimin ya. Lalu orang itu mati dalam kesyirikan, kita tahu itu. Pelaku kesyirikan. Apakah boleh kita mentakziahi, disolati, dikafani dan dikuburkan? Tidak boleh kita ikut. Sudah kita serahkan ke orang lain. Ya nggak boleh. Kalau sampai kita ikut mensolati, ikut mengantarkan jenazahnya, masuk pada larangan Allah surah At-Taubah ayat 113 tadi. Ya, larangan. Yang penting kita tahu dia mati dalam kondisi musyrik. Ya. Jangan. Apakah terkadang mengingat-ingat orang yang baru saja meninggal termasuk meratapi? Tidak, sama sekali tidak ya. Yang penting seseorang tidak sampai meratapi kematian, tidak sampai meronta-ronta, tidak sampai berteriak-teriak. Yang itu dilarang dalam agama yang dikatakan niyahah, haram hukumnya. Terus siapa mereka? Ashabul A'raf. Ashabul A'raf adalah kaum muslimin yang keburukan dan kebaikannya seimbang. Nanti mereka akan ditempatkan di Al-A'raf, di tempat yang tinggi, yang bisa melihat penghuni surga, bisa melihat penghuni neraka. Tapi nanti mereka ujungnya Ashabul A'raf ini masuk mana? Surga, karena muslimin. Ya. Karena muslimin. Itu bisa dibaca di Syarah Aqidah di bab syafaat ini. Saya sebutkan ini. Ashabul A'raf. Bagaimana jika di rumah ada foto keluarga yang dipajang? Enggak akan dimasuki malaikat rahmat. Ya, termasuk perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Ya, enggak perlu dipajang-pajang. Ya, barean oleh apa macam? Gitu. Ya, yang mungkin itu yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah di atas tauhid, di atas Islam, di atas sunnah, di atas manhaj salaf. Dan semoga Allah menutup usia kita masing-masing dengan husnul khotimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.